Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi PB PAUD dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini kita masuk ke pertemuan berikutnya atau di minggu yang kelima ya. Kita masuk ke topik baru yaitu tentang keterampilan mendengar dan memahami bagi anak usia dini. Selamat datang di sesi ini teman-teman semua. Kita semua memang tahu gitu ya betapa pentingnya itu yang namanya mendengar ya, keterampilan mendengar. Tapi sebetulnya tahu nggak sih kalian bahwa sebenarnya mendengar aktif ini merupakan suatu keterampilan yang perlu dikembangkan lah. Ya, apalagi memang terlebih dalam era digital saat ini bahwa anak-anak itu sudah sering mendengar ya, baik mendengar langsung ataupun mungkin dengan menggunakan earphone itu melambangkan gimana anak-anak kita itu seringkali dia mendengar tapi belum tentu memahami. Oleh karena itu, dengan video kali ini kita akan bahas tentang apa sih perbedaan antara mendengar dan memahami. Yuk kita mulai. Baik, seperti biasa kita awali dengan sebuah tujuan pembelajaran dulu ya, agar kita bisa fokus di minggu ini. Hari ini kita akan sama-sama mendalami konsep mendengar aktif dan bagaimana kita bisa merancang dan akan melaksanakan berbagai macam stimulasi mendengar yang efektif untuk anak-anak kita. Ya, nanti kita juga sama-sama akan memahami mengapa sih mendengar dalam bahasa yang berbeda bisa memperkaya pengalaman belajar mereka. Jadi kita juga akan coba melihat bagaimana kalau anak-anak dalam multibahasa itu bisa terasah bagi keterampilan mendengarnya atau mungkin memahaminya. Yuk kita lanjut. Baik, yang pertama kita akan coba untuk membedakan apa sih itu mendengar dan apa itu memahami. Sebenarnya dua istilah ini apakah berbeda atau seperti apa? Baik, kalau dari hal definisi mendengar gitu ya teman-teman, bahwa mendengar ini tindakan fisik yang memang dilakukan oleh telinga kita. Ketika kita menggunakan panca indera ya tentu kita bisa mendengar kalau memang telinga kita memang mungkin berfungsi dengan normal. Namun terkait dengan memahami ini beda lagi. Kalau memahami ini adalah bisa dikatakan sebagai proses kognitif yang terjadi di otak kita. Nah, jadi tidak hanya sebatas mendengar tapi juga sudah ada yang namanya proses kognitif ya. Artinya proses mentalnya ini sudah terjadi dalam otak kita. Ya, jadi seseorang itu bisa mendengar tanpa memahami loh. Ya, tapi tidak bisa kalau memahami tanpa mendengar. Jadi dua istilah ini memang saling berkaitan satu sama lain ya. Jadi kalau orang mendengar belum tentu paham, tapi kalau orang paham dia pasti mendapatkan sesuatu dari proses mendengar tentunya. Proses ini harus bekerja bersama untuk sebuah komunikasi yang efektif. Baik, berikutnya kita akan coba untuk menyelami bagaimana sih kemampuan mendengar ini berkembang dari masa bayi hingga usia sekolah. Ya, jadi kalau kita melihat di sini ada suatu gambar jaringan otak gitu ya terhadap suatu stimulasi. Dalam hal ini stimulasinya adalah mendengar. Anak usia dini atau usia 0 sampai dengan 6 tahun itu kapasitas otaknya sudah terpenuhi sampai 85%. Jadi apabila anak sering kita ajak untuk aktivitas mendengar, itu otomatis dia akan menerima atau reseptif bahasa itu dia akan menjadi semakin baik gitu ya. Artinya dia punya susunan vocabulary dan juga perkembangan bahasa yang baik ya dibandingkan dengan tanpa stimulasi. Ya, kenapa? Karena yang namanya proses mendengar itu adalah proses reseptif dari bahasa oral ya. Kalau kita melihat dari gambar ini bahwa proses pemahaman itu salah satunya adalah dengan keterampilan bahasa yang berupa menyimak atau mendengar. Nah, teknik mendengarkan aktif itu seperti apa sih sebetulnya? Nah, sebenarnya anak-anak sudah bisa kita ajak untuk bisa mendengar secara aktif ya. Mendengarkan aktif ini bukan hanya tentang mendengar kata-kata yang diucapkan saja oleh guru atau oleh orang tua gitu ya, tapi juga memahami pesan yang disampaikan ya. Jadi memahami apa yang disampaikan dan juga bisa merespon tentunya. Ya, jadi ini melibatkan fokus total ya, menghindari gangguan dan juga mungkin memberikan umpan balik yang sesuai kepada pembicara. Ya, jadi proses mendengarkan aktif itu harus ada proses emosi di situ, harus adanya trust atau kepercayaan di masing-masing komunikan atau yang sedang berinteraksi komunikasinya. Kemudian juga menghindari gangguan. Jadi memang harus fokus total dan tentunya orang yang bisa kita ajak berbicara itu mendengar atau paham atau tidak tentu harus dia tanya ulang atau memberikan umpan balik dengan baik seperti itu. Nah, kalau untuk orang dewasa bagaimana sih
itu, nah dalam slide ini kita coba nanti akan mendalami bagaimana sih mendengarkan dengan tujuan dan niat ya. Jadi kita harus memang punya proses mental awal terlebih dahulu gitu kan. Jadi kita ada suatu ketertarikan dalam suatu ide atau topik gitu ya, baru nanti kita bisa fokus untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembicara. Ya, kemudian pada saat orang kita bisa mengidentifikasi ide-ide pokok pembicara dengan cara mungkin mencatat poin-poin penting di buku dan sebagainya gitu ya. Sampai pada akhirnya kita harus memberikan umpan balik atau apa ya, berani mengajukan pertanyaan untuk klarifikasi gitu kan, nanya, jawab. Nah, itu adalah salah satu bentuk cara bagaimana mendengar efektif untuk para mahasiswa mungkin ya. Kalau untuk anak usia dini seperti apa? Nah, untuk stimulasi teknik mendengarkan efektif untuk anak usia dini tentunya ya kita bisa mulai dengan usia 0 sampai 2 tahun ya. Jadi ada yang namanya stimulasi kemampuan mendengar usia uh, balita gitu ya, 0 sampai 2 tahun. Nah, memang pada masa bayi ini dunia anak itu penuh dengan suara-suara baru ya, suara-suara yang mungkin dia belum pernah dengar, tiba-tiba dia dengar, dan juga nanti pada suatu harinya atau pada saat tertentu dia akan bisa menirukan bentuk suara-suara tersebut ya. Bagaimana sih teknik stimulasinya? Ya tentu kita tidak asing lagi ya, ada banyak teknik. Cuman yang saya bisa simpulkan, tarikan ada 3 minimal. Ya seperti teknik nyanyian, semua orang suka bernyanyi gitu ya, dengan dongeng atau cerita-cerita sederhana, ini bisa menambah berbagai macam kosakata baru bagi anak, dengan cerita-cerita, dengan role playing, bermain drama atau yang lainnya. Dan suara-suara alam dapat membangun landasan mendengar yang kuat ya. Jadi kita tirukan berbagai macam bunyi-bunyian ya, biar anak-anak itu usia 0 sampai 2 tahun itu biar tahu gitu ya, bagaimana sih suatu suara itu terbentuk dan menirukannya seperti apa. Ya, jadi sering-sering ajak ngobrol, ajak bicara ya, bacakan buku cerita. Walaupun nggak paham anak itu bagaimana suatu cerita, nggak apa-apa. Yang penting kita stimulasi dengan berbagai macam cerita atau dongeng, ya, ada kenyanyian dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana stimulasi kemampuan mendengar di usia 3 sampai 4 tahun? Nah, saat ini mungkin di usia rentang anak-anak sudah masuk ke sekolah ya, taman kanak-kanak atau prasekolah. Mereka ini mungkin sudah mulai mendengar dengan tujuan. Nah, tadi ya bahwa teknik mendengar efektif adalah dengan tujuan. Artinya bahwa anak-anak itu sudah punya ketertarikan dalam suatu hal, dan apabila ada orang yang mungkin dia memberikan suatu informasi atau mungkin pernyataan atau pertanyaan, itu anak-anak sudah mulai fokus mendengar. Jadi mereka sudah mulai mengikuti berbagai macam instruksi ya, dengan dan bermain game tentu yang melibatkan mendengar gitu ya, instruksi, mendengarkan cerita, ini sudah bisa untuk lebih berkembang daripada usia sebelumnya. Nah, kemudian lanjut di stimulasi kemampuan mendengar usia 5 sampai 6 tahun. Bagaimana kita bisa melakukannya? Nah, pada usia ini masuk kepada sekolah dasar awal ya. Jadi anak-anak ini sudah mulai untuk mengembangkan keterampilan mendengar kritis. Artinya di sini sudah bisa diajak fokus, diajak diskusi sederhana, diskusi kelompok, memahami suatu cerita sampai sudah menceritakan ulang apa yang ada dalam suatu ceritanya, sampai kepada evaluasi suara ya, menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari mereka. Artinya menilai suara ini, suara orang yang kalau sedang marah itu seperti apa, orang yang nada untuk kita bisa persuasif atau sedih seperti apa. Jadi ada intonasi yang memang sudah bisa dibedakan secara semantik bahasanya seperti itu. Nah, lanjut terhadap multibahasa ya. Jadi pentingnya mendengarkan dalam bahasa yang berbeda. Nah, ini seperti apa? Jadi memang dalam dunia yang semakin global ini tentu kita tahu ya, mendengar dalam bahasa yang berbeda ini tidak hanya memperkaya pengalaman belajar saja, tapi juga bisa membantu anak-anak untuk menjadi lebih empati dan terbuka terhadap budaya lain. Ya, jadi penting juga mengajarkan dengan bahasa atau multibahasa ya, biar anak bisa cepat beradaptasi dan juga mempersiapkan untuk lingkungan yang multibahasa. Nah, kemudian kegiatan mendukung perkembangan bahasa. Jadi nanti kita akan coba eksplorasi berbagai kegiatan ya yang dapat mendukung pengenalan bahasa asing ya, dari lagu mungkin, dongeng, atau mungkin dialog-dialog dengan menggunakan bahasa yang berbeda.
Ini, baik ya untuk pengenalan multibahasa, tapi memang ada beberapa poin yang harus diperhatikan oleh guru apabila mengajarkan, target language ya atau mungkin, bahasa kedua setelah bahasa ibunya ya. Seperti apa? Yuk kita mulai. Hambatan dalam mendengarkan. Nah, memang, tidak semua anak ya memiliki akses yang sama nih terhadap lingkungan mendengar yang ideal tentunya ya. Jadi kita akan coba membahas juga terkait dengan hambatan yang mungkin dihadapi dan bagaimana mengatasinya. Secara umum ya hambatan pendengaran itu atau hambatan mendengarkan itu salah satunya adalah dari segi fisik ya, gangguan pendengaran. Nah ini memang, terkait dengan fungsi organ telinga ya, apakah memang berfungsi dengan baik atau mungkin ada gangguan di situ. Ya selagi mungkin, dalam masa normal gitu ya, artinya tidak ada hal-hal yang memang mengganggu itu bisa bisa menjadi, suatu, apa ya, tidak menjadi masalah gitu ya untuk terkait dengan proses input bahasanya. Nah, ada juga mungkin terkait dengan kurang perhatian. Nah, ini juga sama, balik lagi ya, mendengarkan dengan cara efektif atau mendengar dengan tujuan. Si anak ini kurang perhatian ya tadi yang terjadi. Dan kondisi lingkungan. Ya, apabila terjadi lingkungannya yang memang nggak kondusif, banyak distraksi, banyak uh, akan mempengaruhi terkait dengan pemahaman si anak terhadap proses mendengarkan. Hambatan mendengar dan memahami ini tentunya adalah masalah yang serius ya bagi anak-anak itu. Jadi kita bisa mengatasi masalah ini. Nah, ada banyak sekali cara yang salah satunya adalah mungkin konsultasikan dengan profesional. Jadi kita harus tahu nih apa nih kelemahan anak kita. Kita bisa konsultasi ke kesehatan, ke dokter anak, ke audiologis mungkin kepada apa ya, ya langkah-langkah medis yang bisa kita lakukan. Nah, mungkin terkait dengan pemeriksaan pendengaran. Apakah memang telinga organ anak kita ini sudah diperiksa dengan benar atau bagaimana gitu ya. Jika ada masalah pendengaran ya silakan untuk diterapi gitu ya. Berikutnya mungkin bisa ke terapi wicara atau bahasa, konsultasikan dengan ahli terapi wicara. Kemudian juga bisa juga interaksi sosial kita tingkatkan ya. Jadi dorong anak itu untuk banyak interaksi dengan teman sebaya atau anggota keluarga yang lainnya. Bermain, bernyanyi, membaca buku silahkan lah ya. Ini mendukung tentunya ya, tetap ada suatu lingkungan yang mendukung bagi anak ya. Jadi dan terakhir mungkin bagaimana mengatasinya ya sabar ya. Jadi kesabaran ini memang penting ya. Jadi ingat bahwa setiap anak berkembang dengan kecepatan yang beda. Bersabar dan memberikan dukungan yang diperlukan itu adalah cara yang efektif bagi tumbuh kembang anak. Ya, kemudian berikutnya bagaimana sih kita bisa mengevaluasi nih kemampuan mendengar anak-anak? Tentunya, banyak cara ya, tapi yang saya bisa sarankan adalah, ada beberapa langkah yang mungkin bisa kita ambil ya untuk mengevaluasi kemampuan mendengar. Yang pertama adalah amati perilaku kita, di anak-anak didik kita. Perhatikan apakah memang ia itu merespon suara-suara sehari itu bagaimana. Kalau panggil namanya apakah nyaut atau tidak, ya. Suara main atau suara-suara lainnya dia akan respon atau tidak. Nanti bisa kita catat ya, apakah memang ada tanda-tanda nih bahwa anak itu mungkin, kesulitan ya mendengar atau mungkin memahami bahasa. Ya jadi kayak mengulang pertanyaan atau perintah, ini dia paham nggak atau merespon nggak. Nah kemudian berikutnya kita juga bisa tadi dengan profesional tentunya, pemeriksaan pendengaran, terapi wicara dan sebagainya ya. Jadi penting sekali yang namanya evaluasi perkembangan bahasanya dilakukan. Terapis wicara kita ajak untuk melakukan evaluasi bahasa secara bersama ya. Biasanya kalau anak di sekolah itu kan ada yang namanya pendidikan inklusi ya. Ya kalau memang guru tidak terlalu sanggup untuk mengatasi anak yang ada kelainan bahasa, mungkin proses mendengar, kita panggil terapi wicara, gitu ya. Bagaimana kondisi anak agar kita bisa mendapatkan mungkin saran-saran yang tepat bagi tumbuh kembang anak. Boleh juga ada yang namanya tes perkembangan ya, tes perkembangan bahasa itu yang seperti tes Bailey Scales dari infant ya, toddler development itu boleh dipakai. Nanti kita akan bahas kapan-kapan bahas tentang tes perkembangan ini. Dan terakhir mungkin ada ya konsultasi dengan psikolog. Ya, sekarang banyak psikolog-psikolog kita ajak diskusi terkait dengan mendengar anak ini.
Dan yang berikutnya adalah keterlibatan orang tua. Tuh, keterampilan mendengar akan lebih powerful apabila orang tua terlibat secara penuh. Ya, jadi adakan aktivitas mendengar secara bersama, diskusi setelah mendengar, dan sampai kepada dorongan-dorongan atau bisa contohnya dengan cara main peran gitu ya. Jadi kayak bermain boneka ya, atau mungkin bermain ya role playing lah sama jadi orang tua mungkin baca bersama ya. Kemudian juga mungkin bisa menciptakan rutinitas sehari-hari ya. Jadi rutinitas seperti cerita sebelum tidur atau mungkin waktu setiap hari yang dapat membantu anak-anak ini bisa memahami suatu pola komunikasi dan memperkuat hubungan orang tua dan anak tentunya. Nah, jadi tetap kasih dukungan yang positif ya dan ciptakan lingkungan yang immerse juga terkait dengan full language anak seperti itu ya. Nah, kesimpulan dari pertemuan hari ini adalah bahwa keterampilan mendengar adalah keterampilan bahasa reseptif, di mana keterampilan ini akan baik apabila memang ada suatu dukungan dari berbagai macam pihak, ya, baik orang tua, dari guru dan sebagainya. Lingkungan diciptakan sebaik mungkin dan interaksi orang tua itu pun harus menjadi perhatian. Ya, beri kesempatan anak untuk bisa mengekspresikan bahasa dan juga memastikan bahwa anak memiliki fokus ya atau mungkin perhatian terhadap proses dialog atau mungkin proses bahasa. Banyak sekali bentuk-bentuk cara yang bisa kita lakukan untuk stimulasi, bisa dengan observasi awal, kemudian kita bisa juga mengetes sampai ke konsultasi dengan berbagai macam berbagai para ahli ya kayak psikolog, konsultan dan sebagainya. Ya, jadi sekali lagi keterampilan mendengar ini bisa kita maksimalkan di masa usia dini ini ya, di masa golden age anak ini. Baik, demikian mungkin video singkat dari saya ya. Mudah-mudahan tidak terlalu lama videonya. Jadi selanjutnya adalah silakan Anda untuk mengerjakan diskusi yang ada di e-learning ya. Silakan untuk melakukan kasus analisis studi kasus. Ya, jadi sudah saya masukkan ke dalam e-learning. Dan kalau ada mungkin tanya jawab atau apapun itu, silakan bisa tanyakan ke di forum diskusi. Sekali lagi, selamat belajar mandiri dan kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.